Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, 5 desa di Kecamatan Waru, Sidoarjo hingga Rabu siang masih tergenang banjir akibat tingginya curah hujan serta pendangkalan dan penyempitan sungai. Menghindari dampak banjir, warga mengungsi ke rumah kerabat atau tempat pengungsian yang disediakan BPBD. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sidoarjo, sekitar 20.000 lebih keluarga di 5 desa Kecamatan Waru terdampak banjir. 5 desa tersebut adalah Desa Bungurasi, PP Legi, Waru, Kedungrejo, dan Kureksari. Hingga Rabu siang banjir masih menggenang di permukiman dengan ketinggian air antara 30 hingga 70 cm. Ketinggian air berpotensi semakin tinggi karena hujan masih terus terjadi. Untuk menghindari dampak banjir lebih parah, warga mengungsi ke rumah kerabat yang aman atau lokasi pengungsian sementara yang disediakan BPBD Sidoarjo maupun Provinsi Jawa Timur. Banjir terjadi karena pendangkalan sungai dan tingginya muka air laut, sehingga upaya Pemkab Sidoarjo memompa banjir dan membuangnya ke laut tidak maksimal. Dengan penanganan banjir yang ada di Desa Waru ini, dari semalam teman-teman sudah mencoba untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan, termasuk ada salah satu yang lumpuh sudah dievakuasi, serta melihat banyaknya rumah yang terendam. Kami mengoptimalkan fasilitas yang ada di BPBD, salah satunya ada masjid, serta dapur umum. Kita jadikan dapur umum untuk warga, serta masjidnya kita jadikan untuk pengungsian. Yang kita lakukan harus normalisasi, karena kemarin kompatibel kita mengeluarkan air ini tetap masuk ke sini, nggak bisa. Nah ini kan juga sudah terlambat juga ya, makanya kita mencari solusinya seperti apa. Seperti apa yang kita jangkau yang seperti apa, karena kondisinya hujan sudah lebat, apalagi jam sekiannya sudah seperti ini. Ya tentunya kita mencoba lah bersama-sama gimana untuk mengurangi debit air ini bisa turun. Dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menormalisasi 2 sungai di Kecamatan Waru yang kini mengalami pendangkalan dan penyempitan. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang kembali mengalami erupsi atau letusan dengan membentuk kolom abu setinggi 800 meter di atas puncak kawah. Warga dan penambang pasir diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama yang beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan. Erupsi atau letusan Gunung Semeru ini terekam jelas oleh kamera CCTV yang terpasang di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Material vulkanik berupa abu dengan intensitas tebal keluar dari kawah Jonggring Saloko hingga membumbung di ketinggian 800 meter di atas puncak. Letusan Semeru juga terekam di seismograf pos pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Kecamatan Candipuro, dengan amplitudo 22 mm selama 144 detik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang meminta warga dan penambang pasir meningkatkan kewaspadaan, terutama yang beraktivitas di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan, karena potensi letusan susulan masih cukup tinggi. Untuk himbauan teman-teman atau pekerja penambang pasir manual ataupun pakai alat berat, tetap waspada di sekitar 13 kilo dari puncak Gunung Semeru. Rekomendasi jarak aman, warga dilarang beraktivitas di radius 5 km dan 13 km sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan, karena status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, fogging atau pengasapan untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti digelar serentak di Jember. Pengasapan massal dilakukan setelah puluhan anak dan balita terserang demam berdarah denggi dalam seminggu terakhir. Fogging atau pengasapan massal digelar serentak di sejumlah titik di Desa Kasian Timur, Kecamatan Puger, Jember, Rabu pagi. Upaya pemberantasan perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini menyusul mewabahnya penyakit demam berdarah, dengue atau DBD. Fogging tak hanya dilakukan di dalam rumah, namun juga dilakukan di pekarangan serta saluran air yang berpotensi jadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Tak hanya di 2 dusun di Desa Kasian Timur di mana demam berdarah, dengue telah menjangkiti belasan warga dalam 1 minggu terakhir.
yang terjangkit DB. Kemarin itu kita beberapa laporan dari warga, 3 hari kita melaporkan, alhamdulillah kita sudah melaksanakan fogging pada hari ini. Ada berapa titik Pak yang jadi sasaran? Untuk fogging pada hari ini di Desa Kasihan Timur itu ada 2 titik. Di Kerajaan 1 itu ada RW 29, RW 28, dan RW 23. Sebagian besar warga yang terserang demam berdarah yakni anak-anak dan balita. Pertama demam, dapat 4 hari, 3 hari itu sudah dingin, sudah aktivitas lagi, sekolah, ngaji, terus demam lagi yang kedua itu kepalanya pusing, badannya sakit-sakit semua, terus itu sama ayahnya disuruh dirujuk ke puskesmas, waktu diambil darahnya itu hasilnya baru tahu kalau anak saya kena DB. Selain dengan cara pengasapan, warga diminta untuk kembali mengintensifkan gerakan 5M untuk mengurangi meluasnya wabah DBD. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Usai jeda akan ada informasi nekat sebar video asusila mantan pacar pegiat media sosial di Pamekasan diringkus polisi. Tetap bersama kami.